Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru, sertifikasi guru media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia menjumpai Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru sekalian. Di kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kami akan berbagi informasi tentang sertifikat pendidik ya Bapak dan Ibu ya. Sertifikat pendidik ini kadang-kadang memberi kesulitan tersendiri ya. Ternyata di bukan di penghujung ya, di awal tahun 2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Dirjen GTK memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu guru PNS yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru dan juga belum memiliki sertifikat pendidik diberikan kemudahan-kemudahan ya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dari doa-doa Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, informasinya kalau selama ini Bapak dan Ibu guru PNS ya tidak bisa diangkat dalam jabatan fungsional guru karena terkendala sertifikat pendidik ya, memang betul peraturannya seperti itu Bapak dan Ibu di dalam Permen Pan RB ya nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru ya, di pasal 30 ayat 1 bagian A disebutkan memang harus bersertifikat pendidik. Tetapi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, melalui peraturan BKN ya nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian pejabatan fungsional termasuk jabatan fungsional guru di dalamnya itu memberikan kepastian-kepastian ya, diantaranya adalah Bapak dan Ibu guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru untuk segera diangkat dalam jabatan fungsional guru dari CPNS ke PNS ya, dari PNS ke jabatan fungsional guru itu paling lambat 1 tahun dan beberapa kepastian-kepastian lain ya. Kemudian juga kalau kita lihat di edaran terbaru dari Dirjen GTK terkait pengangkatan jabatan fungsional guru, ini nanti yang kita maksud kemudahan-kemudahan ya yang diberikan oleh pemerintah terhadap Bapak dan Ibu guru PNS yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, yang belum punya sertifikat pendidik gitu ya. Nah, surat ini ditujukannya kepada gubernur, bupati, wali kota yang sebagai pembina kepegawaian di daerah ya, kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten kota, dan kepala kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Ada 7 poin di dalam surat tersebut, tapi nanti kita akan simpulkan saja langsung ya. Dari peraturan BKN ya, nomor 11 tahun 2022 dan dari surat edaran Dirjen GTK tadi kita mendapatkan beberapa kesimpulan ya Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Yang pertama, bahwa di dalam rekrutmen PNS ya diawali dari CPNS tentunya. Nah, dari CPNS ini maksimal 2 tahun untuk bisa kemudian diangkat ke dalam PNS 100% yang tentunya diawali dengan prajab terlebih dahulu ya, atau kalau sekarang itu latsar ya, latihan dasar CPNS gitu. Setelah diangkat PNS maka kemudian baru menduduki jabatan fungsional ya, termasuk guru itu maka dia harus diangkat dalam jabatan fungsional guru. Setelah menduduki jabatan fungsional guru barulah kemudian bisa naik pangkat. Ini runtutannya begitu ya Bapak dan Ibu, teman-teman. Tetapi kalau misalkan diangkat menjadi PNS ya, di poin nomor 2-nya PNS paling lama 1 tahun wajib diangkat dalam jabatan fungsional guru gitu ya. Jadi dari PNS 100%, gajinya sudah 100% itu, kemudian 1 tahun ya paling lama harus segera dilantik dalam jabatan fungsional guru. Nah, akan tetapi jika lebih dari 1 tahun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, maka tidak bisa naik pangkat ya sampai diangkat dalam jabatan fungsional guru terlebih dahulu. Jadi memang runtutannya seperti itu. Ini idealnya ya, tetapi nanti bagi guru-guru yang memang sudah apa namanya, secara runtutannya itu tidak runtut ya karena terkendala sertifikat pendidik tadi, nanti kita baca kesimpulannya melalui surat edaran Dirjen tadi. Lalu di poin 4-nya ini intisari dari peraturan BKN ya, beberapa pasal saja ya. Karena kalau kita baca secara umum memang sangat lengkap di situ. Kemudian di poin 4-nya jabatan fungsional termasuk jabatan fungsional guru ya, itu setelah diangkat dalam jabatan fungsional guru maka harus mengikuti pendidikan dan latihan fungsional guru. Pendidikan dan pelatihan fungsional termasuk pendidikan dan pelatihan fungsional guru. Nah, pendidikan dan pelatihan fungsional guru ini apakah yang dimaksud adalah PPG itu ya?
Saya juga, belum begitu memahami ini, tetapi kalau yang dimaksud diklat fungsional untuk guru ini adalah PPG ya, program profesi guru, maka harus lulus dari program profesi guru ya. Setelah lulus dari program profesi guru baru kemudian, menerima sertifikat. Kemudian, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional guru dapat dilakukan bersamaan dengan sumpah janji PNS. Nah ini anu aja, dapat dilakukan bersamaan ya, kalau dapat itu ya bisa saja bisa enggak ya. Ketika diangkat PNS 100% langsung diangkat dalam jabatan fungsional guru gitu, bisa saja. Nah ini beberapa dari poin, peraturan BKN. Nah sekarang, poin-poin penting kesimpulan dari surat edaran Dirjen GTK yang pertama, PNS guru yang belum punya sertifikat pendidik dapat diangkat dalam jabatan fungsional guru. Nah, ini menjadi jawaban bagi Bapak Ibu guru yang selama ini tidak diangkat dalam jabatan fungsional guru, ya, belum diangkat dalam jabatan fungsional guru bertahun-tahun karena terkendala sertifikat pendidik. Karena memang di Permen Pan RB tadi di awal sudah kita sampaikan syaratnya harus sertifikat pendidik, ya kan? Tetapi dengan adanya peraturan BKN tersebut, maka kemudian Dirjen GTK menyampaikan ini bahwa PNS guru yang memang sudah melaksanakan tugas sebagai guru belum punya sertifikat pendidik dapat diangkat dalam jabatan fungsional guru. Ya, jadi ini menjadi jawaban bagi Bapak Ibu guru yang mungkin terkatung-katung ya. Mohon maaf dalam hal ini terkatung-katung memang terombang-ambing begitu ya, tidak jelas statusnya begitu. Ini akan segera akan segera dilantik ya dalam jabatan fungsional guru. Kemudian yang kedua, guru PNS sebelum berlakunya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 tertanggal 10 Agustus 2022. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan tugas sebagai guru dari sebelum tanggal 10 Agustus 2022 tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, maka segera agar diangkat dalam jabatan fungsional guru paling lambat 6 bulan dari tanggal 19 Januari 2023, yaitu tanggal dari surat edaran Dirjen GTK tadi. Jadi paling lambat 6 bulan Bapak Ibu guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru segera agar diangkat dalam jabatan fungsional guru. Kemudian yang ketiga, PNS guru yang sudah terlanjur naik pangkat sebelum diangkat dalam jabatan fungsional guru, maka agar segera diangkat dalam jabatan fungsional guru 6 bulan dari tanggal 19 Januari 2023 melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Ya, belum diangkat dalam jabatan fungsional guru tapi sudah terlanjur naik pangkat, berarti dalam jabatan fungsional umum mungkin ya. Maka ketika mau diangkat dalam jabatan fungsional guru, maka harus melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya ya, melalui uji kompetensi dan lain-lain ya. Itu bisa kita cari informasinya lebih lanjut ya. Nah, kemudian poin penting yang terakhir, Pemda, pemerintah daerah dalam hal ini wajib membiayai 2 PNS tersebut. 2 PNS tersebut tadi adalah PNS yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru atau PNS yang sudah terlanjur naik pangkat tapi belum menduduki jabatan fungsional guru. 2 PNS tersebut untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini wajib dibiayai oleh Pemda. Nah, itu kabar gembiranya. Jadi kalau selama ini hanya menunggu dan menunggu karena pembiayaan PPG ini dibiayai hanya dari APBN, maka terbatas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Permendikbud nomor 54 itu pembiayaannya bisa bersumber dari 4. APBN bisa, APBD bisa, atau biaya mandiri dari yayasan penyelenggara pendidikan swasta bisa, atau sumber lain yang tidak mengikat. Nah, maka dalam hal ini menjadi jawaban bagi Bapak Ibu guru ya, mudah-mudahan Pemda punya dana ya untuk membiayai Bapak dan Ibu guru PNS ini tadi agar segera mendapatkan sertifikat pendidik, karena sertifikat pendidik ini sebagai bukti pendidikan dan pelatihan guru ya, fungsional guru dalam hal ini. Dia akan mendapatkan sertifikat. Nah, terkait dengan Bapak Ibu guru yang sudah duduk dalam jabatan fungsional guru belum bisa naik pangkat karena belum sertifikat pendidik, nah itu yang sedang kita cari informasinya. Kalau surat edaran Dirjen GTK ini baru sebatas yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, maka segera diangkat. Nah, kalau yang sudah diangkat belum bisa naik pangkat karena terkendala sertifikat pendidik, nah itu yang coba akan kita cari tahu informasinya, atau Bapak Ibu guru yang dalam hal ini sudah dapat informasi boleh berbagi ya, Bapak dan Ibu silakan share ya informasinya di kolom komentar ya, kita nanti akan diskusikan tentunya. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.